Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pembelajaran hari ini masih akan disampaikan oleh Ibu Friska. Nah, pembelajaran hari ini masih di tema 7, subtema 1, tapi kita hari ini akan masuk di pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Nah, jika sudah siap, coba silahkan rapikan atau siapkan terlebih dahulu peralatan untuk belajarnya. Pensil, terus buku, dan yang lainnya. Sudah siap? Sudah. Nah, jika sudah siap, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, selanjutnya ayo kita masuk ke pembelajaran. Nah, di sini ada teks tentang belajar di rumah. Pasti kalian ini juga hari ini sedang melakukan pembelajaran di rumah. Nah, coba kalian biasanya ketika belajar di rumah ditemani oleh siapa? Oleh ibu atau ayah? Ada yang ditemani oleh ibu, ayah, atau saudara-saudara ya lainnya. Nah, di sini ada gambar Siti dan Ali yang sedang belajar di rumah. Yuk kita baca teks tersebut secara bersama-sama. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajar Siti mengerjakan tugas sekolah, sedangkan ayah mengajar Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, kalian juga pasti melakukan pembelajaran ya di rumah seperti ini, seperti Siti dan Ali. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca teks tentang belajar di rumah. Selain Siti dan Ali itu belajar tentang pelajaran, tetapi mereka juga belajar mengaji. Nah, di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Nah, yang pertama itu ada gambar siapa? Ada gambar Siti mengaji bersama keluarga. Ada Siti, Ali, ibu dan ayah. Nah, selanjutnya ada gambar Edo yang sedang beribadah bersama keluarganya di gereja. Yang ketiga, Beni beribadah dengan keluarganya di gereja. Nah, yang keempat itu ada gambar Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng. Yang kelima ada Dayu beribadah bersama keluarganya di pura. Dan yang keenam ada Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Nah, ternyata meskipun mereka memiliki agama yang berbeda dan tempat beribadah yang berbeda, tetapi mereka sama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan ya, sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, itu ada Siti itu agamanya yaitu agama Islam. Edo dan Beni agamanya Kristen. Lani memiliki agama Konghucu. Dayu memiliki agama Buddha dan Lina memiliki agama yaitu Hindu. Nah, mereka meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi mereka masih sama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kalian masih ingat tidak pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar bagian setengah atau seperdua, sepertiga, dan hari ini kita akan belajar seperempat. Nah, coba di sini ada 1 buah martabak yang utuh, kemudian dibagi menjadi 4 yang memiliki ukuran sama besar. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, ketika apapun misalnya kue atau martabak dibagi menjadi berapapun
bagian, ada 2 atau 3 atau 4 yang besarnya sama rata, itu disebut dengan setengah. Nah, ini karena ada satu martabak itu dibagi menjadi 4 bagian, jadi disebutnya seperempat atau 1/4. Pintar. Nah, kita sudah belajar 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian rajin-rajin untuk mengerjakan soal ya. Siap? Pasti siap. Nah, selanjutnya nih Ibu punya penguatan untuk kalian. Tadi Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi titik-titik bagian sama besar. Kalau 1/4 jadi ada berapa bagian? Ada 4. Jadi Siti membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Wah, kalian hebat. Tepuk tangan. Nah, setelah Siti makan kuenya, keesokan harinya di sini ada cerita tentang bermain kucing dan tikus di air. Siti dan Ali kan satu keluarga ya. Mereka merupakan adik kakak. Nah, pada hari Minggu Ali beserta keluarganya itu pergi ke rumah kakek. Nah, rumah kakek itu berada di desa, di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Nah, Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Nah, bermain kucing dan tikus. Ali dan teman-temannya, ada Siti dan yang lainnya. Itu teman-teman Ali yang berada di desa. Nah, pembelajaran kemarin kita sudah belajar cara berjalan di dalam air. Nah, untuk pembelajaran kali ini karena akan bermain kucing dan tikus di air, oleh karena itu kita memerlukan cara bergerak di dalam air. Kemarin sudah berjalan. Nah, untuk hari ini di sini ada gambarnya cara berlari di dalam air. Nah, kalau kalian pernah berenang atau sering berenang di sungai, pasti kalian sudah merasakan gerakan berlari di dalam air. Nah, nanti kalian coba ya, tapi harus dengan pengawasan orang tua. Siap? Siap. Nah, selanjutnya setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala oleh pemiliknya. Nah, di sana ada gambar seorang penggembala yang sedang menggembala bebek. Banyak sekali ya bebeknya, coba kita perhatikan. Nah, di sini Ibu memiliki dongeng yang kedua, yaitu tentang bebek yang selalu hidup rukun. Pintar. Nah, ayo kita membacanya secara bersama-sama yuk. Oke? Nah, bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niatan jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Umam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawan-kawan atau kau akan menjadi budak pemimpin selamanya. Ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun
Rupanya sia-sia bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek yang lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Mereka benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Betul ya, kita harus mencontoh cara pertemanan antara bebek dan kawan-kawannya. Mereka sangat hidup rukun dan saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Meskipun ada penghasut, tetapi mereka tidak mempercayai ya. Mereka lebih mempercayai pemimpinnya. Nah, ada hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ya, setiap dongeng atau cerita apapun yang banyak itu sangat banyak manfaat atau hikmah yang dapat dipetik dari ceritanya. Nah, di sini selanjutnya ketika kalian tadi sudah membaca teks, kemudian kalian memiliki tugas dari ibu. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk menjawab pertanyaan berikut yang berkaitan dengan dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun yang telah tadi kita baca sebelumnya. Tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Siap? Oke. Nah, selanjutnya ibu memiliki dongeng yang kedua, yaitu tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Kita baca bersama-sama yuk. Suatu ketika, Kancil sedang bencengkrama dengan kawan-kawan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi, sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak beberapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah cara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncullah binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu yang terjadi, maklumlah dia rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa oleh semut. Nah, setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijak ini membisikkan suatu rencana kepada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan pada semut, serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tidak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali memakan apel yang telah dipotong-potong kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah itu. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu.
buah merah enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti tralala trilili. Nah, di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak datang kembali dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh, mentertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa-tawa semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukannya cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah buah cabai, sehingga si pencuri akan kepedesan dan memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk menjebak orang lain. Kalian tidak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengarkan rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan akan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakannya dan kembali untuk mencuri buah yang lain. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitaran sini. Biar saja dia kenyang, nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak atau berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawakan sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil menggantikan cabai dengan apel-apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tetapi karena dia sayang pada cicak. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawakan sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, dari cerita itu kita dapat ambil atau dapat manfaatnya atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut itu, kita tidak boleh mencuri. Nah, selain dari itu, kita sesama manusia itu harus saling menolong dan saling mengasihi. Nah, meskipun tindakan cicak itu sangat jahat dan tidak boleh diikuti gitu, tidak boleh ditiru, tetapi cicak itu sebenarnya baik. Akan tetapi dia sangat terpaksa ketika mencuri buah-buahan itu, seperti itu. Nah, kita itu harus kita harus seperti kancil. Kancil merupakan binatang yang sangat bijak. Dia tidak memihak pihak manapun, baik semut maupun cicak, seperti itu. Nah, setelah menyimak dongeng tentang sang kancil dan cicak yang badung, kemudian di sini kita ada kegiatan tentang berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Coba dilihat gambar nomor 1 itu merupakan perilaku yang menggambarkan kerukunan atau tidak? Tidak ya. Terus yang kedua, Siti, Ali dan keluarganya itu sedang menonton TV, sedang berbincang-bincang, dan Ali sedang membaca buku. Itu merupakan
gambar yang menggambarkan kerukunan atau tidak? Ya, itu adalah gambar yang mencerminkan tentang kerukunan. Yang ketiga juga sama ya, itu ada Siti, Ali, Edo, Lani, dan teman-teman yang lain sedang bermain. Mereka sedang tidak ribut, mereka menggambarkan perilaku kerukunan. Yang keempat itu tidak ya. Nah, di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi yang sangat panjang. Nah, kemarin sudah ya belajar tentang bunyi yang keras dan bunyi yang lemah. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya lagu tentang ayamku. Kalian ada yang sudah tahu lagunya? Belum ya? Nah, untuk itu kita simak lagunya berikut ini. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, tidak terasa ya, pembelajaran sudah selesai. Kalian juga sudah menyimak lagu, melihat beberapa keragaman yang ada tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya, dan sudah belajar tentang dongeng ya, tentang berbagai dongeng ya. Nah, untuk itu tadi ada tugas, kalian tugasnya dikerjakan, dan kalian meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga kebersihan, serta kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Kita harus banyak berdoa supaya kita bisa belajar yang lebih efektif di sekolah. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.